Selamat datang kembali para hadirin. Kita akan mengenal sedikit tentang nahwu dan sorof ya. Itu pelajaran saat kelas sore atau saat diman ya. Cuman bahasa Arabnya selalu selalu dapat 6 ya. Mungkin kalau belajar sendiri bisa dapat 9 ya. Kita langsung saja membacakannya. Disusun oleh Abu Razin dan Ummu Razin. Siapa saya tidak tahu ya. Jadi cetakan ilmu nahwu untuk pemula. Kita langsung ke pembahasannya. Bab 1, pengantar ilmu nahwu. Pengantar ilmu nahwu. Pernah kita berpikir kepada kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran tetapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda? Kadang berharokat domah, fathah atau kasroh. Meskipun untuk kata yang sama, contohnya lafaz Allah dalam basmalah, lafaz Allah berharokat kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat kursi, lafaz Allah berharokat domah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dalam ayat lain lafaz Allah berharokat fathah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Perubahan harokat di atas tidaklah sembarangan. Terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Kesalahan dalam pemberian harokat bisa mengubah pelaku jadi korban dan sebaliknya. Sebagai contoh kalimat ini, awalnya ini kasroh, doma, yang ini fathah. Ini contohnya nih ya. Doroba yatum bakara. Zaid telah memukul Bakar. Akan tapi bila seperti ini, doroba Bakaron Zaidan. Bakar telah memukul Zaid. Oleh karena itu, mempelajari kaidah seputar perubahan harokat akhir ini begitu penting. Kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu karena memang ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan letak kata dalam suatu kalimat atau kondisi kata harokat akhir dalam bentuk dalam suatu kalimat. Selain itu, nahwu ilmu penting yang wajib dipelajari untuk pemula adalah ilmu sorof. Kedua cabang ilmu ini wajib dipelajari oleh para pemula karena dengan kedua ilmu ini kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab resmi. Adapun bila kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah baik dari sisi susunan, pemilihan kata, makna atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab seperti ilmu balaghah, keindahan bahasa. Balaghah itu keindahan bahasa. Ilmu makna ini memahami teks sesuai konteks, dan ilmu arud, syair bahasa Arab. Apa perbedaan ilmu sorof dan ilmu nahwu? Fokus pembahasan ilmu sorof ialah pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal sebagai istilah tasharif. Dengan ilmu sorof kita bisa mengetahui bentuk kata yang sesuai untuk digunakan dalam kalimat, sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna baik dari sisi susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang dikenal sebagai istilah i'rab. Apa pentingnya belajar ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang wajib dikuasai untuk bisa memahami kaidah penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki pola kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia karena ia
tidak hanya berbicara tentang susunan kata dalam suatu kalimat, tapi juga bicara keadaan huruf terakhir dari suatu kata yang ada pada kalimat. Bila keadaan huruf terakhir suatu kata berbeda, maka berbeda pula maknanya. Sebagai contoh yang telah kami sebutkan, sebagai seorang muslim, mempelajari bahasa Arab sudah merupakan suatu keharusan. Bagaimana kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran bila kita tidak memahami bahasanya? Bagaimana kita bisa menyelami lautan hikmah dalam hadis Rasulullah bila bahasa Arab saja kita tidak mengerti? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Yusuf ayat 2. Juga firman-Nya dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara 195. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, yang supaya mereka bertakwa. Az-Zumar 28. Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Imam Syafi'i berkata, orang yang menguasai ilmu nahwu maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Segitu dulu. Terima kasih.